Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, saya terus akan memberikan update video terkait dengan dunia dosen melalui Mimbar Intelek ini. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan publikasi buku monograf ya. Itu merupakan salah satu jalan cepat untuk meraih gelar profesor ya. Meskipun ini bukan dijadikan sebagai syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik menuju ke profesor, tetapi kalau kita berhasil publikasi di buku monograf itu terkesan seperti spesial gitu. Nah, itu saya mengutip ini itu karena berdasarkan dari informasi para guru besar yang juga merupakan asesor dalam penilaian angka kredit dosen gitu. Jadi kalau dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademiknya, dia bukan hanya sekedar dari jurnal internasional, tetapi dia juga punya buku referensi dan buku monograf, maka itu menjadi jalan cepat untuk menjadi atau mendapatkan gelar profesor. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting menulis jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku ya, termasuk menulis buku monograf ini, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, tanpa panjang lebar, jadi tentu Bapak Ibu dosen akan bertanya-tanya, kenapa kok buku monograf itu bisa menjadi jalan cepat untuk menjadi seorang guru besar ya? Padahal kita ketahui bahwa syarat mutlak sebenarnya untuk menjadi ke guru besar itu kan dia punya syarat khusus, yaitu kita berhasil publikasi di jurnal internasional Scopus ya, yang bereputasi dan bukan merupakan kategori jurnal abal-abal. Nah, tetapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari para profesor yang juga menjadi asesor PAK, di mana kalau ada dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademiknya itu bukan hanya dari jurnal. Oke lah, kalau jurnal itu kan sudah tidak bisa ditawar ya, sudah tidak bisa ditawar. Tetapi kalau ada dosen yang dia juga punya buku referensi dan apalagi buku monograf, itu terkesan di mata profesor yang menjadi penilai itu adalah spesial gitu. Kenapa demikian? Karena dia sebenarnya sudah mempersiapkan dirinya dan siap sebenarnya untuk menjadi seorang guru besar. Karena ketika kita sudah menjadi seorang guru besar itu tidak hanya monoton kita hanya publikasi di jurnal-jurnal Scopus, tetapi kita juga harus punya buku, baik itu buku referensi, buku monograf, atau bahkan buku ajar gitu ya. Seringkali saya mendapatkan nasihat dari profesor-profesor itu bahwa seorang dosen pemula ya, atau yang berkarir sebagai dosen, dan misalnya dia belum menjejaki jabatan akademik profesor, maka dia harus dulu belajar yang namanya membuat buku ajar dulu. Jadi minimal satu dosen itu harus punya buku ajar selama karirnya gitu ya, kalau dia tidak berkarir untuk mendapatkan guru besarnya gitu. Itu yang seringkali yang saya dapatkan nasihat dari para profesor-profesor gitu. Nah, dia juga menyampaikan bahwa beberapa profesor itu sepakat bahwa seorang dosen yang ketika mengajukan ke jabatan akademiknya itu menggunakan selain sebagai menggunakan jurnal internasional, tapi dia juga ada buku referensi dan buku monograf, maka uh, terkesan lebih spesial ya, terkesan lebih spesial. Nah, oleh karena itu tentu Bapak Ibu dosen, terutama mungkin dosen-dosen yang ingin berkarir menjadi seorang profesor ke depannya, tentu akan bertanya-tanya bahwa buku monograf itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan buku referensi? Nah, di video kali ini itu saya akan memberikan informasi terkait hal tersebut. Nah, jadi seperti kita ketahui ya Bapak Ibu dosen bahwa gelar profesor itu adalah gelar tertinggi ya, atau puncak karir sebagai seorang dosen, di mana salah satu jalan tercepatnya adalah dengan melalui publikasi di buku monograf yang memiliki angka kredit yang cukup tinggi ya, meskipun angka kreditnya itu tidak setinggi dari jurnal internasional ya, tetapi ini bisa menjadi prestisius karena buku monograf itu untuk menyusun buku monograf itu tidak bisa
hanya dengan berdasarkan dari sumber referensi yang kita dapatkan gitu. Tidak seperti itu ya. Oleh karena itu ini buku monograf itu perlu bertahun-tahun, perlu banyak penelitian baru kita bisa menjadikan sebuah buku monograf. Nah, apa itu buku monograf? Buku monograf itu buku hasil riset Bapak Ibu dosen yang mendalam pada satu topik. Jadi kita punya topik penelitian satu, dan itu topiknya itu kita melakukan beberapa kali penelitian, sudah beberapa kali berhasil publikasi di jurnal internasional maupun jurnal nasional mungkin gitu ya. Tapi saya lebih merekomendasikan ke jurnal internasional, itu yang disampaikan oleh profesor-profesor. Nanti eh, hasil-hasil penelitian ini yang dalam satu topik itu kemudian kita kumpulkan dan dijadikan sebagai sebuah buku ya, tetapi bukan asal copy paste ya, kita juga harus merancangnya sesuai dengan buku monografi yang dikategorikan untuk sesuai dengan standar nasional gitu. Jadi tidak asal karena kita sudah punya penelitian dan sudah berhasil publikasi kemudian kita asal comot aja gitu ya hasil tulisan kita, kemudian kita jadikan sebuah buku gitu. Tidak seperti itu konsepnya gitu. Jadi tetap harus diparaphrase dan lain sebagainya, tetapi hasil penelitiannya itu merupakan hasil penelitian kita. Jadi tidak boleh mengambil data hasil dari penelitian orang lain meskipun itu adalah penelitian yang sejenis. Tetapi kalau dijadikan sebagai referensi dalam buku monograf kita itu diperbolehkan gitu. Jadi intinya buku monograf itu tergolong dia harus lebih asli ya, orisinal dan menunjukkan keahlian dari peneliti tersebut gitu. Jadi makanya tadi sudah saya bilang bahwa untuk menyusun buku monograf itu tidak bisa hanya cuma dikerjakan dalam satu atau dua kali penelitian saja. Itu harus beberapa kali penelitian, kemudian dia sudah berhasil publikasi di jurnal-jurnal, terutama di jurnal internasional gitu. Itu yang berdasarkan di hasil komunikasi saya dengan beberapa profesor. Nah, apakah kalau misalnya kita publikasi di jurnal nasional kemudian dijadikan buku monograf bisa? Ya, jawabannya sih bisa. Tetapi kalau dilihat dari nilai kedalaman penelitiannya, maka dia kurang ya. Kemudian pengakuan internasionalnya kan juga tidak ada gitu. Jadi, ya saya sekali lagi bahwa lebih direkomendasikan untuk publikasinya itu ya di jurnal internasional seperti itu, kemudian dijadikan sebagai buku monograf. Nah, mengapa monograf itu bernilai tinggi? Jadi, buku monograf ini sebenarnya kita sudah tahu ya dari pengertiannya tadi itu ya, bahwa buku monograf ini kan nilai kumnya itu kan cukup besar ya. Jadi meskipun eh, belum setinggi dari jurnal internasional ya. Nah, sehingga ini menjadi salah satu jalan untuk mempercepat seseorang sebenarnya bisa menjadi guru besar gitu ya. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu dosen bahwa penilaian utama ke profesor itu adalah artikel ilmiah di jurnal Scopus seperti itu ya. Tetapi bisa akan merubah mindset atau pola pikir atau penilaiannya para asesor itu kalau seorang dosen itu yang mengajukan ke jabatan akademik profesor dia punya buku ya, baik itu buku referensi ataupun buku monograf, terlebih kalau buku monograf gitu ya. Saya pun dari saat ini tuh masih tahap menyusun buku monograf dengan satu topik penelitian saya, dan saya seringkali konsultasi sama profesor-profesor yang memang handal dalam menulis buku monograf ya. Meskipun saya bisa sebenarnya menulis buku dalam waktu yang cepat ya dengan bantuan AI, tapi saya rasa masih belum begitu pede kalau untuk menulis buku monograf gitu. Kalau buku referensi ya ini sebentar lagi saya akan menerbitkan beberapa buku referensi gitu. Nah, tapi kalau untuk buku monograf itu saya belum begitu pede untuk menerbitkan tanpa bimbingan dari profesor. Nah, pentingnya penerbit bereputasi bahwa pastikan bahwa monograf itu diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional ya atau internasional untuk diakui dalam penilaian gitu ya. Jadi salah satu bentuknya sebenarnya kalau kita mau belajar menulis buku monograf itu ditulis dulu dalam buku book chapter ya. Yang biasanya kita join menulis book chapter dengan berbagai negara ya, biasanya itu yang sering kali banyak tawaran itu adalah penerbit Springer, kemudian Wiley ya, Taylor and Francis, itu banyak sekali tawaran. Saya biasanya mendapatkan
banyak tawaran dari situ untuk menulis book chapter gitu. Nah, pesan utamanya, jadi jalan menuju profesor itu tidak selalu sebenarnya lewat jalan jurnal ya. Artinya ya apa untuk menambah nilai KUB itu tidak harus selalu melalui jalan jurnal. Jadi kadang ada pintu yang terbuka melalui buku monograf ini gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.